Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, dan tiba saatnya kami akan membaca dan juga kami merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga apa yang kami renungkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, di saat malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita membuka Mazmur 108 ayat 14. Ya, Mazmur 108 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini masih pada tema yang sama, yaitu menang karena Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bacaan ini, Mazmur 108, kita kalau perhatikan mulai dari ayat pertama hingga sampai ayat yang ke-14, maka di sini kita akan melihat bahwa Mazmur ini ya merupakan mazmur pujian dan juga permohonan, begitu ya. Jadi kita lihat di sini bukan hanya pujian, tetapi ada permohonan atas peperangan, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, dalam konteks ini bukan situasi yang saat itu sedang terjadi peperangan, tetapi teks ini menceritakan tentang peristiwa yang pernah terjadi, begitu ya. Peristiwa yang pernah terjadi sehingga Israel itu mengalami kekalahan, dan ini juga bicara soal bagaimana satu trauma yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, di sini dapat kita pelajari bahwa di dalam menghadapi situasi yang tertekan, situasi yang tidak baik-baik saja, tetapi di sini kita melihat ada sesuatu yang berbeda daripada apa yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu, pada umumnya ketika mengalami persoalan, ya tentunya kita selalu berdoa langsung kepada poin, begitu ya. Mungkin kalau menghadapi persoalan, kita langsung berdoa, mengadu, begitu ya, memohon apa yang sedang terjadi. Nah, artinya bukan sebuah kesalahan, tetapi kita juga melihat di sini bahwa yang dilakukan Daud ini berbeda. Yang dilakukan Daud di sini, dia memulai dengan sebuah pujian. Ketika dia memuji Tuhan, dan di sana dia juga selipkan semacam permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka kalau kita lihat ayat 14 ini, ya ini merupakan yang klimaks, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ayat 14 ini memberikan satu dorongan kuat, satu dorongan yang sangat keras, ya, satu pengakuan iman yang luar biasa. Kalau kita lihat di ayat 13, di sana dikatakan bahwa Daud itu merasakan bahwa keselamatan itu kalau didapatkan dari manusia, maka seolah-olah itu hanya memiliki kesia-siaan. Tetapi kemenangan atau keselamatan itu jika didapatkan karena Allah, maka tentunya mampu berbuat sesuatu yang besar. Artinya bahwa Daud mau sampaikan bahwa kalau hidup dekat dengan Allah, tentunya ada kuasa yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini, maka Mazmur 108 ini
memberikan penekanan bahwa kemenangan itu datangnya hanya daripada Allah. Kemenangan itu hanya datang daripada Allah, dan keselamatan itu tidak datang dari manusia. Ya, seperti kalau kita lihat di ayat yang ke-13 itu sangat jelas begitu ya. Dan juga ini memberikan satu penegasan bahwa iman itu bukan hasil dari kemenangan. Artinya begini, bukan sudah menang dulu baru iman itu muncul, tetapi sebelum mengalami kemenangan pun iman itu sudah ada, begitu ya. Iman itu bukan hasil daripada kemenangan, tetapi iman itu dasar menuju kemenangan. Jadi iman itu adalah dasar, begitu ya. Ya, saya tadi melihat di sini ada mahasiswa tingkat akhir ya. Ada berapa orang yang hadir? Saya melihat hanya satu ya. Yang lain lewat online seperti dua. Saya melihat hari ini adalah batas pengumpulan, dan ada beberapa mahasiswa yang sering ke perpus. Saya melihat ada perjuangan di sana ya. Dan hari ini mereka sudah boleh mengumpul, dan tentunya saya percaya mereka boleh lakukan itu ya hanya karena pertolongan Tuhan, begitu ya. Bukan kemampuan individu, bukan kemampuan sendiri, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu melalui ayat ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat di sini ada 4 poin yang akan kita renungkan bersama. Ya. Yang pertama itu kalau kita perhatikan di ayat 14 ini ada ungkapan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ungkapan dengan Allah ini menunjukkan bahwa Daud itu memiliki ketergantungan secara total kepada Allah. Begitu ya. Makanya di sana dikatakan dengan Allah, berarti bukan dengan siapa-siapa, tetapi itu merujuk hanya kepada Allah saja. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita perhatikan itu ya, Daud di sini tidak berkata karena kekuatan kami sehingga kami mampu, dengan kekuatan kami sehingga kami menang. Tetapi di sini Daud katakan bahwa ya dengan Allah, begitu ya. Ya, dengan Allah. Jadi Allah itu di sini Daud mau sampaikan bahwa Allah ini bukan penolong tambahan, tetapi Allah adalah sumber daripada kemenangan itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi ya kita bisa melihat bahwa dengan Allah di sini ya tentunya ini merupakan sebuah kedekatan yang sangat dekat begitu ya dengan Allah. Bukan jauh. Maka di sini kita juga belajar bahwa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah kunci bagaimana kita memperoleh keberhasilan. Begitu ya. Jadi memiliki hubungan dengan Allah tentunya itu adalah dasar, itu adalah kunci kita memperoleh keberhasilan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga di sana melihat ada kata atau ungkapan perbuatan gagah perkasa, begitu ya. Perbuatan gagah perkasa. Nah, saudara, ini bukan bicara soal keberanian kita sendiri untuk kita bermegah diri, begitu ya. Tetapi ya tentunya kita mampu melakukan perbuatan yang gagah perkasa itu semuanya karena Tuhan, begitu. Jadi jika mampu melakukan segala sesuatu, maka itu adalah kekuatan yang kita terima daripada Allah itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya ini adalah karya besar yang Allah lakukan melalui orang yang mau taat dan juga percaya. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, kita setia kepada Allah, tentunya ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita mampu ya melakukan sesuatu yang besar. Jadi ketika kita mampu melakukan sesuatu yang besar, tentunya kita perlu untuk memiliki kesetiaan, memiliki ketaatan, begitu ya. Sehingga
Dengan ketaatan yang kita miliki itu, maka Tuhan tentunya akan berkarya melalui kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Begitu ya. Bahkan kalau saudara renungkan bagaimana saudara yang saat ini semester genap begitu ya. Dulunya baru masuk tapi seolah-olah tak terasa begitu ya. Sudah sampai di semester yang lebih tinggi. Gitu ya. Itu artinya Tuhan turut bekerja supaya ada hal-hal besar yang tentunya saudara bisa kerjakan. Begitu. Jadi semuanya itu bisa dilakukan karena atas dasar ketaatan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga yang mau kita lihat, kita pelajari daripada ungkapan daripada Raja Daud ini, kita juga melihat di sana bahwa ada kata ia sendiri. Nah, frasa ia sendiri ini menegaskan bahwa Allah yang berinisiatif. Kemenangan itu datang, keberhasilan itu datang, itu semuanya adalah inisiatif Allah, begitu ya. Ya. Jadi Allah bertindak langsung. Jadi berbicara soal ia sendiri di sini berbicara soal Allah ya yang bertindak langsung. Di sini membuktikan bahwa Allah itu tidak hanya berjanji, tetapi di sini Allah juga menepati janji. Jadi Allah itu ya ia sendiri yang berinisiatif untuk melakukan. Ya mungkin kita sebagai manusia, mungkin kecenderungan kita ya kita mungkin selalu lalai begitu ya. Terkadang tidak menepati janji. Tetapi di sini Allah berjanji, tentunya Allah juga akan menepati janjinya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa ketika memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, keberhasilan, ya kemenangan, tentunya kita akan dapat daripada Allah dan tentunya semuanya dilakukan oleh Allah. Nah, itu berbicara soal frasa ia sendiri. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita juga melihat bahwa yang keempat itu ada ungkapan begitu ya. Di bagian akhir itu di sana dikatakan bahwa sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini membuktikan atau ini menggambarkan bahwa keberhasilan yang secara total begitu ya diperoleh oleh setiap kita yang mau taat kepada Tuhan. Jadi kemenangan total. Jadi tidak ada musuh begitu ya. Siapakah musuh yang dapat melawan Allah? Ya, jika Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji begitu ya. Jika kita taat kepada Allah, maka segala sesuatu, bahkan segala problem, ya tentunya tidak besar kuasanya dibanding dengan kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya menginjak-injak lawan di sini bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, bahkan di dalam penderitaan, gitu ya, bahkan dalam pergumulan. Tuhan berdaulat penuh atas semua itu. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih besar kuasanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Nah, ini yang merupakan ungkapan daripada Raja Daud. Ya, di situ kita melihat bahwa bagaimana mengalami kemenangan, memperoleh keberhasilan, yaitu bagaimana memperoleh hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah adalah sumber kemenangan yang sejati. Dan manusia kita dipanggil untuk tetap taat, tetap setia, walaupun kita berada di situasi yang tidak baik-baik saja. Seperti kehidupan atau peristiwa yang sedang terjadi dalam konteks ini. Apapun peristiwa yang saat ini dihadapi, ya, kita harus tetap taat, kita harus tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai mahasiswa teologi, tentunya kita memiliki tanggung jawab
Di dalam pelayanan, jangan pernah kita menyombongkan diri. Jangan pernah kita selalu membanggakan diri. Tetapi ya, dalam pelayanan harusnya kita selalu mengandalkan Tuhan. Ataupun apapun yang kita kerjakan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Dan di dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas apapun yang kita kerjakan, tentunya kita juga dituntut untuk terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita supaya kita memperoleh kemenangan seperti ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup, ya, kita melihat bahwa Mazmur 108 ya, ayat 14 ini mengajarkan bahwa kemenangan yang sejati hanya didapatkan daripada Allah. Ya, bukan daripada kita, tetapi Allah yang berinisiatif untuk memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, ya, mari kita tetap taat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan tetap mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Maka kalau kita lihat, jika Allah yang berperang bagi kita, tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Ya, bersama Tuhan kita mampu melewati segala proses. Bersama Tuhan kita mampu melewati segala bentuk pergumulan. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang mengajarkan kami bahwa kemenangan sejati hanya datang daripada Tuhan. Tuhan yang berinisiatif dan Tuhan yang memberi segala sesuatu bagi kami. Mari mampukan kami supaya kami tidak menyombongkan diri, tetapi kami terus mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman yang sudah kami renungkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami terus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan.